adalah pendeta Ngang Ibo, berasal dari Dayak Kenya, suku Makulit, lahir di Nahakeramo, tanggal 12 Desember 1938. Menikah dengan Catherine, yang berasal dari Switzerland, menikah di tanggal 20 bulan Desember tahun 1974. Dinikahkan oleh pendeta Wayan asal Buleleng, Bali. Mereka dikaruniai satu anak bernama Matias Ibo dan 4 cucu. Saat ini mereka tinggal di Melbourne, Australia. Awal mula Pak Ngang Ibo mengenal Tuhan diawali saat masih kecil. Waktu masih anak, ibu saya membawa saya ke guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu dikasih kepada saya banyak traktat bermacam-macam, traktat gambar dan semuanya. Dan waktu saya pulang dari guru sekolah minggu itu, saya kasih tahu sama anak-anak lain, saya tempel di dinding rumah kami. Astaga, anak-anak orang kampung dah semua lihat mau ikut sekolah minggu. Akhirnya ikut sekolah minggu. Saat itu orang tua teman-teman mereka masih animisme. Di saat masuk sekolah dasar, Pak Ngang Ibo tinggal di misionari orang Amerika. Kemanapun pergi, Pak Ngang Ibo selalu dibawa untuk diajar menginjili orang-orang di kampung. Suatu hari mereka ke pedalaman suku Kayan. Di sanalah Pak Ngang Ibo bersaksi telah menjadi orang percaya pada Tuhan. Saya sudah orang percaya sama Tuhan Isa. Waktu itu kami masih panggil Tuhan Isa. Dan datanglah orang Kayan itu pegang tombak, pakai parang dan mau menghadap kami. Tapi akhirnya dia buang itu tombaknya dan dia tunduk dan dia silakan kami masuk. Seperti itu orang Kayan di Kayan Pura namanya. Waktu saya masih kecil, masih anak, dari guru sudah sekolah. Selepas SD, Pak Ngang Ibo melanjutkan pendidikan di sekolah teknik di Tanjung Selor. Di sana, Pak Ngang Ibo bersemangat dengan teman-temannya mencari kayu untuk membangun gereja. Pernah suatu hari, anak murid datang, lalu beliau berkhotbah untuk mereka, walaupun saat itu belum sekolah pendeta. Panggilan Tuhan makin jelas. Panggilan hamba Tuhannya, tiba-tiba satu malam, suatu waktu saya pergi ke satu desa namanya Desa Lape. Saya bikin satu gambar di papan tulis dengan pelangi begitu. Saya tulis, pergilah ke seluruh bumi, beritakan Injil kepada sekalian makhluk. Waktu lihat tulisan yang saya panggil itu, loh, kamu yang dipanggil. Kamu panggil untuk menjadi tukang rumah Allah. Hah? Oh, saya dipanggil. Saya kaget. Akhirnya saya pulang dari tempat bikin itu acara itu. Aduh, kok saya boleh jadi tukang rumah Allah? Itu apa itu ya? Di kesempatan lain, Tuhan mengarahkan jalannya untuk diikuti Pak Ngang Ibo yang terjadi di kota Samarinda. Akhirnya pada satu waktu saya ke Samarinda, saya bawa bahan ujian anak SD saya, karena kami ujian, pergi, ada KKR di Samarinda. KKR dari Batu Malang rupanya. Pak Daniel Hanebau dengan Hans Nun dan teman-teman, Zakaria, Daniel Hanebau berkhotbah, pakai pakaian Kalimantan, pakai sumpit, pokoknya pakai pakaian Kalimantan. Dia loncat-loncat. Sesudah itu, orang Dayak yang pernah bunuh orang, yang pernah begini harus bertobat. Orang tuanya harus minta ampun sama Tuhan. Nah, waktu dia tantang, siapa yang mau minta ampun sama Tuhan? Saya berdiri, teman-teman di samping saya kaget, saya berdiri. Loh, tiba-tiba ada satu panggilan lagi. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Silakan maju ke depan. Pak Daniel bilang, saya maju ke depan. Lalu akhirnya suruh sujud berdoa di depan. Lalu saya diangkat. Tim itu bilang, kamu jadi hamba Tuhan. Ya, saya dipanggil untuk bangun rumah Allah. Bagaimana itu? Di mana ada sekolah? Oh, ada sekolah Alkitab, sekolah Institut Injil Indonesia di Batu Malang. Saat di Batu Malang, Pak Ngang Ibo terlambat masuk sekolah Alkitab. Sambil menunggu waktu, Pak Ngang Ibo justru mendapat tugas membangun studio Radio Sentosa. Waktu itu Pak Ngang Ibo berpikir
bahwa membangun rumah Allah adalah membangun bangunan secara fisik. Karena saya dipanggil untuk menjadi tukang rumah Allah. Karena saya pikir itulah rumah Allah itu bangun. Tapi bangun yang paling menentukan ialah waktu saya bangun satu gedung di YPP namanya Bukit Zaitun. Waktu itu saya lihat tanah, saya berdiri di atas liring itu, Tuhan bicara kepada saya, kamu dipanggil untuk bangun tukang rumah Allah. Saya begitu senang, tukang rumah Allah. Nanti kalau datang orang belajar dari seluruh Indonesia belajar di gedung ini, itulah rumah Allah. Hikmat Tuhan memberi pengertian pada Pak Ngang Ibo bahwa rumah Allah bukan gedung, melainkan manusia. Lalu Pak Ngang Ibo dan istri berangkat ke Kalimantan bersama anak yang belum berumur 1 tahun menuju Sintang, Kalimantan Barat untuk melakukan pelayanan. Sesampai di sana, Pak Ngang Ibo melihat pelayanan yang dilakukan Pak Atsumi dan teman-teman di sana. Untuk daerah lain yang belum dilayani, Pak Ngang Ibo melakukan kegiatan pekabaran Injil. Keluarga ini tinggal di rumah bekas rumah Pak Atsumi. Kesulitan yang dihadapi adalah soal makanan, terutama susu untuk anaknya, termasuk juga bahan bakar untuk melakukan perjalanan di sekitar Sintang. Selama tinggal di sana, Pak Ngang Ibo membangun rumah baru untuk misi GPI dan kemudian pindah di Sungai Sawah, tinggal di rumah panggung bekas rumah Pak Harnoman. Jemaat mula-mula yang dilayani sekitar 1.000, namun tersebar di mana-mana. Gereja belum terbangun secara permanen. Pengalaman pahit saat melayani, yaitu saat naik sepeda motor dan terpelanting, namun kondisi Pak Ngang Ibo tidak terjadi apa-apa, dan seringkali juga sepeda motor terbenam di lumpur. Pelajaran ketika melayani di pedalaman adalah orang-orang yang mengaku Kristen tidak tahu siapa pendeta yang melayani, karena tidak adanya hamba Tuhan yang selalu melayani mereka secara terus-menerus, dan kondisi gereja di pedalaman seringkali tidak terawat. Pak Ngang Ibo juga sering melayani pembakaran jimat-jimat dari kayu dan batu dari orang-orang yang baru percaya Tuhan Yesus. Perjalanan melayani di pedalaman tidak mudah bagi beliau di saat banjir datang dan menghalau, namun Pak Ngang Ibo selalu mohon hikmat dan berdoa pada Tuhan. Memasuki usia anak di kelas 1 SD, Pak Ngang Ibo dan keluarga pindah tinggal di Batu Malang. Kesibukan selain sebagai hamba Tuhan, Pak Ngang Ibo terlibat dalam yayasan penginjilan di Surabaya, serta menulis Alkitab dalam bahasa suku Dayak, suku Kenya yang masuk dalam wilayah Kalimantan Timur. Prinsip saya selama hidup ini ya melayani Tuhan di mana ada kesempatan, di mana Tuhan panggil. Bagi Pak Ngang Ibo dan istri, prinsip hidup ini terinspirasi dari firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Mimpi dan harapan beliau menjangkau suku-suku yang belum tercapai, salah satunya suku Pasir di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Keinginan ini belum terwujud karena kendala pandemi COVID-19. Selama mengikuti Tuhan, Pak Ngang Ibo merasa secara jasmani dicukupkan dan tidak pernah terpikir punya uang atau tidak. Namun Tuhan selalu memberkati dan itulah bukti baginya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup.